Al-Hikam Pasal 3, Himah dan Qadar. Sawabiqul himami la tahriqu aswarul aqdari. Artinya, kekuatan himah tidak akan mampu mengoyak tirai takdir. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Hikam Pasal 2, himah adalah sebuah tarikan ke atas. Keinginan menuju Allah merupakan lawan kata dari syahwat. Adapun pengertian sawabiku dari akar kata sabaka bermakna kekuatan atau perlombaan, satu akar kata dengan istilah musabakoh. Pengertiannya adalah bahwa sekalipun seseorang memiliki himah yang sangat kuat, namun pencapaian dalam bersuluk itu sudah ditentukan kadarnya, porsinya, dan waktunya. Segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya. Bersuluk itu pada intinya adalah berserah diri kepada Allah. Pencapaian dalam jalan suluk tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir, maka segala apa yang terjadi semata-mata hanya dengan takdir Allah. Hikmah ini menjadi talil atau sebab dari hikmah sebelumnya Irodatuka Tajrid, seakan-akan Musyonif berkata, "Hai murid, keinginan himahmu pada sesuatu, itu tidak ada gunanya, karena himah yang keras kuat itu tidak bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan, apabila tidak ada dan bersamaan dengan takdir dari Allah." Jadi hikmah ini, sawabikul himam, mengandung arti menenteramkan hati murid dari keinginannya yang sangat. Keinginan yang kuat apabila keluar dari orang-orang solih walinya Allah itu disebut karomah. Apabila keluar dari orang fasik disebut istidroj, penghinaan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tidaklah kamu berkehendak, kecuali apa yang dikehendaki Allah Tuhan yang mengatur alam semesta." At-Tawir 29. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Insan 30. Al-Hikam Pasal 4, istirahatkan dirimu dari pengaturan. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka, la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari tadbir, melakukan pengaturan-pengaturan. Maka apa-apa yang selainmu Allah telah melakukannya untukmu, janganlah engkau turut mengurusinya untuk dirimu. Syarah tanpa kita sadari, banyak hal yang telah Allah atur untuk diri kita. Jaringan saraf yang terus bekerja, paru-paru yang memompa udara, oksigen yang kita hirup dengan leluasa, rizki yang kita makan, dan banyak hal lain yang sesungguhnya telah Allah atur untuk setiap manusia. Maka kita tidak perlu terlalu khawatir, takut, turut serta melakukan pengaturan untuk diri kita sendiri, dan bertawakallah. Sebagaimana firman-Nya, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Surat Al-A'raf, ayat 96. Yang dimaksud tadbir, mengatur diri sendiri dalam hikmah ini yaitu tadbir yang tidak dibarengi dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Apabila tadbir itu dibarengi dengan tafwid itu diperbolehkan, bahkan Rasulullah bersabda, mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian dari hasilnya mencari maisah penghidupan. Hadits ini mengandung anjuran untuk membuat peraturan di dalam mencari fadolnya Allah. Sedangkan pengertian tadbir yang tidak dianjurkan di sini ialah menentukan dan memastikan sebuah hasil. Karena itu semua menjadi aturan Allah. Alhasil, tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan, memastikan hasilnya. Sebagai seorang hamba wajib dan harus mengenal kewajiban, sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Maka tidak usah risau pikiran dan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepadamu atau terlambat, sebab ragu terhadap jaminan Allah tanda lemahnya iman. Al-Hikam Pasal 5, Basirah, tanda mata hati yang buta. Ijtihaduka fima dumina laka, wa taqsiruka fima tuliba minka, dalilun alam timasil basirati minka.
kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Dia Ta'ala jamin bagimu, dan kelalaianmu pada apa-apa yang Dia Ta'ala tuntut darimu, merupakan bukti atas lenyapnya basirah darimu. Syarah. Basirah adalah istilah teknis agama untuk mata hati yang memiliki fungsi spesifik. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kata tentang basirah, misalkan dalam surah Al-Isra, ayat 72 dikatakan, dan barang siapa yang buta di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Atau dalam ayat lain disebutkan, Allah telah mengunci mati kolbu-kolbu mereka dan telinga-telinga mereka, dan basirah-basirah mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Baqarah ayat 6. Meski seseorang bisa melihat hingga ke ujung dunia atau dapat menembus langit yang 7, namun bila masih bingung dengan kehidupan, maka itu sebuah penanda bahwa basirah kita masih tertutup. Karena basirah itu bukan untuk melihat hal-hal di luar diri, tetapi untuk melihat kebenaran hakikat. Basirah adalah untuk melihat al-haq dalam segala sesuatu, dalam segenap ufuk dan dalam dirinya. Sebagaimana firman-Nya, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada nafas-nafas mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa semua itu adalah al-haq. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Surat Fussilat, ayat 53. Siapa saja yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin Allah seperti rizki, dan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, itulah tanda orang yang buta hatinya. Firman Allah, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 60. Firman Allah, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, dan kami melengkapi bagimu bagian kamu. Di sini ada dua perkara. 1. Yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yang dituntut menjadi kewajiban bagimu kepada Allah, maka jangan abaikan. Dalam sebuah hadits qudsi yang kurang lebih artinya, hambaku, taatilah semua perintahku, dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu, jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi kebutuhanmu. Syekh Ibrahim Al-Khawas berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Oleh sebab itu, barang siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kepadanya, maka buta mata hatinya dan sangat bodoh.